Pembalasan anak laki-lakiku. Part 79. Of Ali. Tangisan. Ali, kamu tampan sekali, nak. Ayah tidak menyangka kamu sudah sedewasa ini sekarang, ucap laki-laki yang masih memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Aku memalingkan wajah ke arah lain saat dia ingin menyentuhku. Aku tidak menyangka jika hari ini dia akan kembali dalam keadaan yang sangat memprihatinkan seperti ini. Aku tahu jika hari ini pasti akan datang, namun aku tidak menyangka jika secepat ini. Papa Handoko memegangi bahuku lembut, ya semenjak hari di mana aku berdamai dengan keadaan. Aku mulai memanggilnya dengan sebutan Papa. Sesuai dengan permintaan Andre yang memintaku untuk memanggil nama panggilan yang sama dengannya. Dan aku menyetujui itu. Nak, ayah minta maaf. Maafkan semua kesalahan yang telah berlalu. Ayah tahu kalian anak-anak yang baik dan mempunyai hati yang luas. Tolong, maafkan semua kesalahan ayah, pintanya lagi sambil terus memohon. Laki-laki itu terus mengiba, hingga akhirnya dia memegangi tanganku dengan kedua tangannya. Aku tercengang ketika melihat betapa kurusnya tubuh yang dulunya tegap berisi. Laki-laki yang dulu aku panggil ayah itu terus menangis, dadaku terasa sangat sesak sekarang. Rasanya dunia ini berhenti berputar, dan waktu berhenti untuk sementara. Baf, tiba-tiba ayah menjatuhkan dirinya di hadapan kami semua, refleks aku segera menunduk dan memegangi kedua bahunya. Mataku mulai memanas, namun sekuat tenaga aku menahan semua gejolak di dalam dada. Kenangan masa kecilku tiba-tiba saja berputar begitu saja saat aku menatap matanya yang cekung dan berair. Dulu sebelum dia bertemu dengan wanita itu, ayah adalah laki-laki yang paling aku sayangi. Dia panutanku, bahkan aku bercita-cita menjadi ahli teknik mesin karena kagum dengan pekerjaannya. Ayo, nak, kamu pasti bisa, kamu itu akan tumbuh menjadi ahli mekanik yang handal nantinya. Kata-kata itu masih terngiang di ingatan ketika dulu aku gagal memperbaiki televisi yang rusak. Kamu adalah anak laki-laki pertama ayah. Kamu harus menjadi anak yang hebat, jangan biarkan seorang pun mematahkan mimpimu, ucapnya ketika ibu melahirkan Salma dulu. Nyatanya, dialah orang yang mematahkan semua mimpiku. Dialah orang yang membuat hatiku patah berulang kali. Jika ada pepatah yang mengatakan jika seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Tapi bagiku ayah adalah sebagian jiwa anak laki-lakinya. Bayangkan bagaimana aku bertahan hidup setelah dia pergi demi wanita lain. Sentuhan papa tiba-tiba saja membuatku tersadar dari lamunan masa lalu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Kemudian tubuhku terduduk di tangga paling akhir. Aku menenggelamkan wajah dan memeluk kedua lututku. Aku terisak dalam tangis yang sudah aku sembunyikan 5 tahun lamanya. Akhirnya pertahanan seorang Ali runtuh hari ini. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup menahannya lagi. Aku rapuh, aku bodoh, aku cengeng, aku tidak kuat lagi. Ali, panggil papa sambil memeluk tubuhku yang bergetar hebat. Kenapa? Kenapa Anda harus kembali lagi di saat kami sudah berdamai dengan keadaan? Kenapa Anda harus kembali lagi setelah melukai kami dengan sangat? Aku mendongak dan menatap dalam kedua netra laki-laki yang sama sekali tidak aku harapkan kedatangannya. Ali, nak, ayah minta maaf. Tolong maafkan, ayah, ucapnya lagi yang membuat tangisku semakin menjadi. Bang, panggil Salma yang menatapku iba. Dia bangkit dan berjalan ke arahku. Kemudian tangannya melingkarkan tangannya di tubuhku. Aku belum pernah melihat abang menangis, meski itu sejak luka terdalam yang kita alami. Tapi sekarang abang melakukan itu, apa ini artinya luka itu belum sepenuhnya sembuh? Tanya Salma sambil memelukku. Tidak ada yang bisa menenangkan aku seperti ini, pelukan Salma kekuatan untukku. Mungkin kami memang tidak sedarah, namun dia tetap adik kandungku. Ali, jika memaafkan bisa membuat kita lebih tenang. Tidak ada salahnya memaafkan, keikhlasan itu sulit. Tapi kamu bisa mencobanya kali ini, ucap papa lagi sambil menepuk pundakku pelan. Tuhan, aku mungkin tidak mengerti bagaimana ini semuanya akan berjalan, tapi aku percaya padamu. Aku tidak melihat jalan, tetapi aku tahu engkau akan membuat jalan itu. Salma melepaskan pelukannya, kemudian mengusap air mataku pelan. Aku mendongak, melihat ke arah ayah yang masih terduduk di lantai. Lihatlah, sampai sekarang pun aku masih menyebutnya dengan panggilan ayah. Saya bukan anak Anda, dan kita semua tahu itu, jika ingin minta maaf. Jangan padaku,
Minta maaflah pada ketiga laki-laki yang kamu patahkan jiwanya. Minta maaflah pada dua anak perempuan yang sudah kamu patahkan hatinya. Cinta dan kasih sayang kecil mereka hilang, aku sudah berusaha menggantikan peran Anda dulu. Tapi saya rasa tidak bisa, kehadiran Anda tidak bisa tergantikan dengan siapapun, ucapku pelan sambil menunjuk ke arah adik-adikku. Lukman membuang wajahnya ke arah lain. Dia bahkan duduk membelakangi kami semua. Sedangkan Nanda duduk sambil memeluk Mia, ternyata dia sudah terisak dan menyandarkan wajahnya ke punggung Mia. Ibu dari tadi hanya diam sambil memeluk tubuh Anto. Sedangkan Salma, dia menolak untuk memaafkan ayah. Maaf, ayah, tapi bagiku, ayah sudah lama mati. Maaf, tapi rasa benci ini mengalahkan semuanya. Aku belum bisa memaafkan, tolak Salma tegas yang menghindar saat tangan ayah hendak menyentuhnya. Dia malah naik satu anak tangga dan memilih duduk di samping papa. Kembali, ayah kembali menangis terisak. Dia menutup mata dengan kedua tangannya. Tubuh kurus itu bergetar hebat sekarang. Kemudian dengan terlatih dia menarik tubuh ringkih itu menuju Lukman yang duduk membelakangi kami. Kaki kiri ayah terlihat tidak bisa bergerak sama sekali, aku tertegun melihatnya. Ayah menarik tubuh dengan satu tangannya, mengesot dan akhirnya sampai di samping Lukman. Lukman, ayah minta maaf. Maafkan semua perlakuan buruk ayah di masa lalu. Maafkan ayah, nak, pinta ayah masih dengan suara parau menyentuh punggung Lukman yang mulai bergetar. Aku tahu dia adalah anak yang paling pembangkang di antara kami semua. Dia juga yang paling keras, tapi hari ini aku melihatnya menangis. Aku tahu dia sangat terluka, namun selalu menutupi semuanya dari kami. Melihat Lukman yang diam saja, ayah kembali menarik tubuhnya di lantai. Dia meraih tangan Nanda yang dari tadi sudah menangis. Nanda adalah adikku yang paling lembut hatinya. Dia laki-laki, tapi sangat jarang keluar dan bermain dengan teman-teman seusianya. Nanda lebih memilih menjaga adik-adiknya. Bisa dikatakan, dia memiliki sifat ibu. Nanda, maafkan ayah. Ayah salah, maafkan ayah. Suara ayah mulai terputus-putus, hampir saja tubuhnya ambruk karena tangannya tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya. Namun dengan sigap Nanda memapah tubuh ayah dan membawanya ke dalam pelukan. Dia kembali menangis meraung seperti menumpahkan semua perih hatinya selama ini. Ayah tahu, aku sangat merindukan pelukanmu. Aku rindu, aku iri ketika dulu ayah lebih sering memeluk Bang Ali daripada aku. Tapi sekarang aku sadar, kenapa ayah lebih menyayangi abang dari dulu. Itu karena dia juga menyayangi kami seperti seorang ayah pada anaknya. Dia mengorbankan mimpi dan cita-citanya demi kami semua, raung Nanda yang membuat hatiku kembali teriris perih. Kenapa dulu ayah sangat tega meninggalkan kami semua? Kenapa ayah lebih memilih wanita itu daripada kami? Nanda menumpahkan semua keluh kesahnya selama ini. Aku tidak akan menyuruh mereka untuk membenci ayah mereka sendiri. Bagaimanapun mereka sudah besar dan memang ayah kami berbeda. Itu ayah mereka, aku tidak bisa menyuruh mereka untuk tidak berdamai dengan ayahnya sendiri. Kurasa tugasku sebagai abang sudah selesai. Ayah, ayah bangun ayah. Ayah, panggil Nanda sambil menepuk pipi ayah pelan. Wajahnya sangat panik dan kami semua bangkit untuk melihat keadaan ayah yang sudah terkulai. Lukman yang melihat itu dengan cepat mendekat dan memeluk tubuh ayah yang matanya terpejam.